Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi bersama gua yang pastinya di channel gua, anjay. Oke, kali ini gua mau ngasih tahu sesuatu yang mungkin bukan belum sih, mungkin ada beberapa orang yang belum tahu gitu. Jadi ada sebagian yang udah tahu dan yang belum gitu. Jadi untuk yang belum tahu, kalian pas banget nonton video gua kali ini. Kalau yang udah tahu, ya koreksi aja video gua kalau misalkan salah atau apa, langsung di komen aja di kolom komentar gitu, nggak usah dihujat atau dibully gitu. Yang penting mah gue terima kritikan kalian gitu loh, anjay. Oke, langsung aja ke videonya. Di sini gue akan melakukan atau memberi tahu kalian akan satu hal, yaitu aplikasi yang sebenarnya itu bisa jadi pelajaran sebelum kalian menjadi content creator di YouTube gitu loh. Apa kalian tahu aplikasinya? Oke, langsung aja kita bahas aplikasinya. Aplikasi itu bernama tidak lain dan tidak bukan adalah Snack Video. Langsung kita buka aplikasinya. Nah, seharusnya kalian tahu kan, aplikasi Snack Video itu aplikasi yang mungkin ibaratnya sama kayak TikTok gitu. Nah, tapi di sini gue pengen ngejelasin Snack Video itu dari sisi content creator gitu, bukan dari sisi menghasilkan uangnya gitu. Menghasilkan uang pasti ada, tapi ini gue akan ngebahasnya soal dari sisi content creator. Nah, hal pertama yang pengen gue bahas itu, kalau misalkan kalian belum terlalu pede atau belum terlalu siap untuk membuat suatu konten, kalian bisa mencobanya untuk membuat konten pendek lah, dan kalian bisa upload di Snack Video. Menurut gue lebih worth it di Snack Video sih daripada di Instagram ataupun di TikTok. Soalnya kenapa? Ini gue kasih tau ya. Ini akun gue itu belum cukup banyak ya pengikutnya, dan gue juga malah mengikutinya lebih banyak gitu. Aneh anjir. Nah, dari situ kita bisa lihat juga berapa orang yang bisa lihat konten kita gitu. Maksudnya konten kita muncul nggak sih di akun-akun orang lain gitu. Sedangkan kalau misalkan di TikTok, gue juga kurang paham sih maksudnya kayak gimana algoritmanya. Jadi kalau di TikTok itu walaupun kita pakai tag-tag yang bener-bener viral gitu, tag FYP, itu tetap aja sedikit view-nya gitu loh. Kan gue juga punya TikTok ya. Maksudnya TikTok itu gue bukan untuk joget-joget ya, enggak. Tapi kayak untuk hal-hal yang lebih lebih baik menurut gue lah gitu. Nah, ketika gue ngupload konten di TikTok, gue tuh kayak merasa apa ya? Kok dikit gitu yang ngelihat. Padahal ini udah 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu gitu. Cuma sekitar 40-an, 50-an, deh segitu-gitu aja gitu loh. Nah, sedangkan kalau misalkan kita di Instagram itu nggak semua, maksudnya gimana ya? Malah kemungkinannya kecil gitu. Konten-konten kita tuh bisa bisa apa namanya? Bisa viral masuk ke FYP-nya di IG gitu loh. Kemungkinan itu kecil. Walaupun viral ya karena ya gimana ya, di Indonesia itu hal-hal yang viral itu mungkin hal-hal yang sedikit bodoh menurut gue ya. Jadi hal-hal seperti itu viralnya tuh bener-bener cepet gitu loh. Tapi kalau misalkan konten-konten yang bener-bener bermanfaat lah, berpendidikan lah, itu kayak viralnya itu kayak ibaratnya tuh lambat gitu. Pasti akan viral tapi nggak secepat hal-hal yang bodoh gitu loh. Ngerti nggak sih? Ya ini gue bukan mau menyinggung atau mengkritik suatu orang atau suatu karya buatan orang lain gitu ya, bukan. Gue cuma menjelaskan emang apa yang terjadi gitu di sosial media Indonesia ini. Maka dari itu, gue lebih milih membuat suatu konten yang benar-benar bisa bermanfaat gitu. Maksudnya benar-benar bisa menguji gitu. Dan memberi, apa sih namanya, ibarat, kan gini loh, konten creator itu kalau misalkan kalian bikin konten, terus ada yang ngelihat lebih dari 100 atau lebih dari 1000 gitu, kalian mungkin kayak ada rasa sedikit bangga gitu ya. Rasa sedikit, seneng gitu. Walaupun itu nggak sebanding sama yang orang-orang bikin gitu loh, yang sampai eman gitu, jutaan viewsnya. Tapi itu kayak ada kebanggaan tersendiri gitu loh. Walaupun like-nya juga paling cuma 50, 200, 500, nggak sampai miliaran, itu kayak ngerasa wah anjir ini konten gue ada yang lihat gitu loh. Ngerasa gak sih kalian? Kalau gue sih ya gue ngerasa, cuma kalau kalian gue nggak tahu ngerasa enggak. Yang penting kayak ada sedikit, gue harus bisa upload lagi nih biar biar orang lain tuh tahu gitu gue ini bikin konten setiap hari gitu. Makanya platform yang benar-benar worth it menurut gue Snack Video. Kenapa? Mungkin pertama Snack Video belum terlalu populer, masih belum terlalu, walaupun yang download banyak, tapi kebanyakan orang tuh download Snack Video itu karena ada event duitnya gitu loh. Jadi Snack Video itu belum bisa apa ya? Snack Video itu salah satu platform yang sama kayak TikTok gitu loh. Tapi masih jauh untuk dibandingkan sama TikTok, walaupun penggunanya itu udah hampir sama sampai 500 juta gitu loh. Menurut gue sih hampir sama tapi nggak sama gitu. Ngerti gak sih? Maksudnya gini loh, Snack Video itu cuma untuk orang-orang yang kayak gabut gitu loh. Jadi nonton video yang kayak daripada nonton di tempat lain, mending di Snack Video aja, dapat koin yang muter gitu kan, dapat duit juga kan. Terus untuk artis-artis juga kan baru mungkin udah ada tuh, cuma nggak terlalu banyak, maksudnya baru sedikit yang masuk ke Snack Video. Ya pasti enggak, bukan pasti lagi sih, emang udah ada tapi nggak banyak gitu loh. Jadi cuma beberapa doang. Jadi kita gampang gitu konten kita untuk masuk FYP gitu loh. Jadi ketika kalian bikin konten, entah itu kontennya apapun, itu kontennya tentang
video pendek, ngeprank, apapun itu, ya kalian upload aja di Snack Video. Pakai tag-tagnya juga, jangan lupa ya di tagnya, tagarnya, biar kalian masuk FYP juga. Di situ kalian bisa pantau deh selama beberapa jam atau beberapa hari viewsnya itu udah berapa yang kalian dapat gitu. Menurut gue sih ini worth it banget sih untuk kalian para content creator yang benar-benar kayak pengen apa ya, pengen memulai karirnya mungkin, biar bisa apa ya, biar bisa orang lain tuh tahu gitu kalau lu tuh punya bakat tersembunyi gitu. Ya walaupun juga ntar ada yang komen, ya itu memang bener-bener bakat yang terpendam, tapi alangkah baiknya bakatnya dipendam saja. Ya gimana ya, ya tapi juga netizen cok. Nah maka dari itu gue saranin untuk kalian yang mau mulai jadi content creator di YouTube, gue saranin lu masuk aja ke Snack Video, download Snack Video. Entah itu lu pengen karena duit atau bukan, ya tetap aja lu harus jadi content creator di Snack Video. Kenapa? Di Snack Video itu nih gue kasih lihat nih, gue emang sih maksudnya gue nggak mau jadi yang namanya kayak uploader sih, tapi ini gue awalnya iseng-iseng aja gitu lah, kayak pengen kayak orang-orang gitu lah. Apa sih namanya, fitnya gitu, kayak orang-orang bagus gitu fitnya. Akhirnya gue coba-coba upload, kan gue suka anime ya, suka film gitu kan ya, terutama anime lah. Makanya gue coba-coba apa namanya, ini nih, upload ini anime di platform ini Snack Video. Dan ternyata gue gak nyangka sehari itu bisa 2000, bisa 1000, bahkan juga ada yang 170. Nah di sini awalnya gue kayak ngerasa, widih banyak juga ya nonton ya, kayak gue ngerasa dihargai juga. Dan yang like-nya pun nggak terlalu banyak dan nggak terlalu dikit sih, ya ada lah 40, 30, yang penting mah nggak kayak berapa ya, 11 atau 15 gitu tuh. Ini aja 48 ya yang Sherlingnya. Nah Sherling juga ntar akan gue bahas nih kayak gimana, maksudnya pengaruhnya apa gitu di Sherling ini. Dan kemudian ketika lu belajar di Snack Video, belajar jadi content creator, banyak banget untungnya. Setelah itu kalian bisa apa ya, maksudnya kalian bisa belajar ngomong gitu, ngomong di depan kamera, bukan di depan kamera sih, kayak misalkan di YouTube kan ada konten yang namanya rangkum alur cerita kan, ngerangkum itu film-film gitu. Nah bisa jadi juga lu bikin kontennya di sini ya, kayak di TikTok lainnya aja, kayak ngebahas soal apa gitu, tahukah kalian gini gitulah. Dan jangka waktunya juga sedikit gitu, cuma 1 menit, paling bentar ya nggak tahu bentar batasannya berapa, tapi intinya kalau di TikTok gue pernah dengar 3 menit ada sih, 6 menit mungkin ada, mungkin soalnya gue nggak terlalu lama sih, nggak terlalu sering buka aplikasi TikTok, lebih ke Snack Video. Tapi di Snack Video gue lihat ya cuma segini sih. Ntar nih kita buka aja langsung ya di sini. Nah di sini tuh ada 60 detik sama 15 detik, dah mungkin segini. Dan itu pun kayak apa ya, seharusnya ini sih worth it banget buat kalian yang mau belajar jadi content creator. Jadi nggak usah bikin video panjang-panjang yang bisa bikin, apalagi kalau kalian pakainya Android gitu kan, pakainya HP yang biasa bikin memori kalian penuh gitu, dan editnya tuh takut keberatan gitu loh. Dan ya worth it banget lah pokoknya. Oh, dan gue juga kan main Kagura ya, main Mobile Legend gitu Kagura. Nah, aduh sampai 4000 lihat tuh. Sampai 4000 lumayan lah. Lumayan yang viewsnya 1000, 95, 4000, 2000, 3000. Ya lumayan sih walaupun belum jutaan atau belum eman lah. Nih kita lihat. Ya yang like 29, yang sharelingnya 499. Nah, terus sebelumnya gue juga pernah upload ini anime ini nih, Enen Soubutai kalau nggak salah ya. Terus ini ya yang ini aja ya, yang gimana ya, yang video ini sih, video random di galeri gue awalnya. Habis video random gue nyoba niat lah dikit lah, muncul lah di sini di video ini. Niat pertama gue muncul di sini video ini, dan gue lihat banyak viewsnya, akhirnya gue benerin deh, mulai di Kagura gameplay. Dan ketika gue ngeliat wah mulai banyak nih viewsnya, akhirnya gue tambah lagi dan lebih serius. Akhirnya gue bikin thumbnailnya biar orang tuh kalau udah nonton bisa tahu tadi dia nonton yang mana sih, part berapa, episode berapa. Emang sih kadang kita juga kayak ngerasa nggak enak gitu, kayak kalau misalkan pakai part-partan gitu loh, harus masuk ke profilnya dulu, cari scroll ke bawah. Tapi ya mau gimana lagi, orang ininya panjang gitu loh. Jadi di sini akun gua ngebahas soal alur film gitu, kayak misalkan ini animenya Iruma terus kan ini gua belum selesai nih, masih part 6 anime Tate no Yusa. Terus ya sedikit lah, ini kan ada event kemarin ya, jadi gua harus pakai video gue sendiri. Terus kan sama ini satu lagi Black Widow, kayak Hollywoodnya, film Hollywoodnya. Pokoknya worth it banget sih menurutku kalau misalkan kalian pengen jadi content creator di YouTube tapi kayak berat banget gitu, kayak nggak ada yang ngehibur gitu. Kita bikin capek-capek konten tapi kayak nggak ada yang nonton, kalah mulu, kalah trending, kayak ketutup terus lah sama konten sama apa sih, karya-karya yang mungkin menurut lu tuh kayak ngerasa ih kok kontennya gini sih, yang gua yang nggak terlalu ini kok kalah ya, kenapa orang nggak mau nonton ya gitu. Pokoknya ada aja lah ininya hambatannya. Makanya kalian bisa upload di 2 platform gitu. Yang pertama di YouTube, kedua di Snack Video ini, ataupun boleh di aplikasi lainnya. Cuma gue saranin di sini, mumpung di sini belum ada artis-artis atau belum ada orang-orang terkenal yang, bukan belum ada sih, tapi maksudnya belum banyak orang-orang terkenal atau artis yang pakai aplikasi ini gitu. Tapi ada aja, gue soalnya di FYP gue sering lihat sih ada video-video artis, dan itu emang akunnya gitu waktu gue pencet profilnya, akun artis tersebut gitu loh. Ya menurut gue worth it banget sih, walaupun sedikit bayarannya, nggak segede YouTube gitu. Jadi di sini tuh dibayar juga kalau misalkan kita jadi content creator. Nih, ntar di sini ada yang namanya reward creator gitu. Jadi reward creator itu
dibayar sesuai apa sih namanya, naik turunnya ini video kita gitu, kepopulerannya. Nah di sini gue udah dikit sih, gue baru dikit banget dapat ini, gue kasih tunjuk. Nah gue di sini udah dapat 473. Aduh gak apa-apa lah, namanya juga pemula kan ya. Ya sama gue juga ini lagi apa sih namanya, lagi berkembang juga di YouTube, tapi karena di YouTube kayak nggak ada apa sih namanya, yang nonton, masih nonton ada mungkin kayak 1-2 atau ya puluhan lah, tapi kayak nggak ada yang komen, kayak aduh gue kok capek-capek bikin tapi kok nggak ada yang nonton gitu. Jadi ya udah gue sekalian aja di snack video ini. Ya, lumayan sih, bisa ditarik juga, cuma ditariknya ntar kalau misalkan udah lebih dari 6.000 baru bisa ditarik. No, tanggal 31 gue dapet 200 perak, tanggal 1 Agustus gue dapet 235 gitu. Yang terlanjut terus sampai banyak baru deh bisa ditarik. Nah di sini juga ada yang namanya ini video yang diberi penghargaan sama yang tidak diberi penghargaan. Nanti ada alasannya kenapa. Tapi apa sih namanya, seiringan jalannya waktu ini tuh ganti-ganti, berubah-ubah tulisan di sini nih. Pertama kayak gini misalkan nih, tingkat orisinalitas akun terlalu rendah gitu. Publikasikan lebih banyak video asli untuk terus berpartisipasi dalam aktivitas insentif gitu loh. Banyak sih. No. Sampai ke bawah. Tingkat sama sih orisinalitas, ada susah banget sih. Kayak gini lah, sampai video gua aja nih. Ini bukan uploader atau bukan reuploader atau apa ya. Ini video gua juga gitu. Nah ini juga video gua nih, ini gue bikin ini video gua kan. Ini emang kurang ini kurang jelas juga sih tag video kalau misalkan jadi creator. Apa alasannya? Ini nih yang gameplay Kagura ini tuh video gua yang gua main di Mobile Legend, gua edit, gua upload ke sini. Nggak pakai apa namanya, nggak pakai soundtrack yang kena copyright, enggak. Setahu gua juga snack video nggak ada sih yang namanya kayak copyright gitu, setahu gua ya, kalau soal backsound gitu, backsoundnya. Nah terus di bagian ini kan, di bagian yang tidak diberi penghargaan ya. Nah terus ada yang di bagian diberi penghargaan gitu. Nah ini video gua yang diberi penghargaan ya begitulah. Dan viewsnya 3.000. Sen ini video film gua Tatene Yusa, viewsnya 2.000. Ini juga Iruma 2.000. Ya begitu, pokoknya ada yang diberi penghargaan sama yang tidak diberi penghargaan, dan itu ada alasannya gini. Tapi seiring jalannya waktu, kadang ini loh, di yang tidak diberi penghargaan tuh kadang yang ini nih tiba-tiba berubah, sedang ditinjau gitu loh tulisannya. Makanya gue masih belum tahu juga, belum paham juga. Nah tiba-tiba sedang ditinjau, tiba-tiba langsung masuk ke diberi penghargaan gitu sih. Intinya mah coba-coba aja dulu di snack video, pasti kayak lebih apa ya, lebih hati kita lebih ada apa sih namanya, tetap ada orang yang kayak nge-support kita, kayak ngedukung kita gitu, biar kita masih tetap ada jiwa untuk upload terus gitu video gitu, kayak kita masih ada alasan untuk terus berkarya gitu, membuat konten dan diupload ke YouTube ataupun di tempat lain gitu loh. Kalau misalkan kita bikin tapi nggak ada apa sih namanya, aktivitas dari netizen gitu, kayak kita tuh nggak ada timbal baliknya ke kita, entah itu views atau komen atau like atau subscribe gitu kan. Jadi kayak ngerasa capek gue, kayaknya udahlah gitu kan ya. Tapi kalau misalkan lu bikin nggak usah bikin lah, lu tinggal bikin satu konten yang emang untuk mau ditaruh di YouTube, habis itu lu masukin juga ke sini. Misalkan nih ya, gue bikin ini kan Black Widow itu sebenarnya punya kontennya punya teman gua, dia tuh ngebahas alur apa sih namanya, alur film kayak gitu nih. Di captionnya juga udah gua kasih gua kasih judul, dan gua kasih genrenya juga, dan gua kasih malah keluar lagi. Gua kasih ini apa ya nih, nah udah baca yang ini nih, nah yang ini ya nih, gua bilang ini rangkuman alur film dari channel teman gua, jangan lupa di subs ya, soalnya banyak rangkuman alur cerita film lainnya. Nah film dia soalnya gimana ya, gue lupa nyantumin nama channelnya, tapi kan gue ingatnya ini tuh ada apa sih namanya, watermark punya dia nih. Tapi gue kekecoh, ternyata kepotong di snack videonya, gue kira kagak gitu loh. Tapi di sini ada ini sih Instagramnya no. Jadi yang jeli, yang pengen penasaran tahu, tinggal ke Instagramnya, dan Instagramnya mungkin ada juga link ke YouTube-nya gitu loh. Pokoknya kalian harus nyoba sih, nyoba aja gitu loh. Dan yang ketiga, yang terakhir, gue cuma mau ngasih tahu nih, kalian jangan tergiur sama karena duitnya juga ya. Yang penting mah konten kalian ada apresiasinya gitu dari netizen, entah itu views yang banyak atau like yang banyak, ataupun ntar kalian juga akan bertambah pengikutnya kalau misalkan kalian sering-sering apa sih namanya konsisten ngupload video gitu loh. Pokoknya semangat aja lah ya, semangat buat kalian yang pengen nyoba. Dan yang terakhir yang tadi gue pengen kasih tahu adalah jam tayangnya. Maksudnya jam tayang apa ya, jam terbangnya, bukan jam tayang, jam terbangnya snack video tuh gue kurang tahu kapan. Soalnya gini nih, ini semua nih sebelum Black Widow, konten gue yang ini nih sampai bawah gue selalu begadang. Jadi gue nguploadnya itu selalu tengah malam, kalau nggak malam gitu loh, pokoknya tengah malam gitulah. Tapi kenapa gue waktu nggak begadang, gue ini tidur lebih cepat, terus gue bangun pagi, gue ngupload ini di sekitar jam 7, jam 8, jam 9 pagian lah. Yang ini Black Widow sampai episode episode ini nih yang paling atas, episode 12. Gak tau kenapa dapat viewsnya tuh dikit banget gitu ketika gue nguploadnya di pada jam segitu gitu loh. Dan cuma satu
yang dapat viewsnya tuh banyak di part 1 doang. Di part 1 doang yang dapat viewsnya banyak tuh. Gue juga nggak tahu kenapa gitu. Makanya gue masih kayak mengadang apa sih namanya? Mengadang-ada bukan sih bahasanya. Pokoknya gue masih itulah berpikir gitu loh. Ini karena apa sih gue kok dapat viewsnya dikit, cuma stuck di 70, 80, 60, 70. Nah, sampai segini doang gitu loh. Kan gue bingung. Dan yang gue dapat itu ada beberapa hal. Pertama, karena jamnya ya, gue nguploadnya di jam orang-orang pertama baru bangun tidur, kedua di jamnya orang-orang pada pergi kerja gitu, yang shift 1 kan kebanyakan shift 1 kan yang paling aktif, shift 1 pada kerja, dan di jam ketika anak-anak sekolah gitu, entah itu online lah atau apa kan ya. Dan yang kedua, dari masalah kita nguploadnya tuh nggak ada jeda, jadi langsung upload ini selesai ngupload lagi, upload selesai ngupload lagi gitu. Jadi kayak mencet ini tuh kadang kan orang males ya mencet apa sih hashtagnya gitu, hashtagnya males mencetnya, kayak diketik lagi, sama kayak di TikTok sama di Instagram sih. Kalau ngetek tuh pasti ada yang tadi bekas kita tekan tuh masih ada muncul di situ, jadi langsung kita klik otomatis gitu yang bekas tekan tadi gitu. Jadi menurut gua mungkin ada pengaruhnya mungkin di situ. Soalnya kenapa gue dulu pernah nonton di YouTube katanya masalah hashtag itu pengaruh kalau misalkan kita asal hashtag aja gitu loh. Jadi kayak apa ya, pertama harus ada jedanya mungkin biar kita bisa ketik gitu, ketik FYP kayak misalkan gini lah. Nih gua kasih lihat. Nah di sini, nah ada FYP, ada hashtagnya kan, ada alur film, cerita, FYP, viral, Marvel, Avengers, Hollywood gitu kan. Nah ketika ini udah selesai upload, gue ngupload lagi yang ini. Nah hashtag-nya juga hampir sama ya, gue masukin dikit lah yang menyimpang biar orang-orang Mobile Legends bisa nonton juga gitu lah. Gue sedikit menyimpang tapi ngelihat hampir sama Avengers-nya, Marvel-nya gitu loh. Jadi tag-tagannya itu kayak alur filmnya tuh, tag-tagan itu kayak yang tekan bekas yang pertama gitu. Jadi langsung gue klik aja, nggak gue ketik ulang gitu hashtagnya. Nah itu masalah yang terakhirnya. Jadi poin yang pengen gue kasih tahu ke kalian, worth it banget aplikasi ini buat kalian yang pengen belajar jadi content creator di YouTube ataupun di tempat-tempat yang besar lainnya gitu loh. Jadi ibarat ini batu loncatannya lah, ibarat ini buat kalian ngerasa kayak apa ya, saingannya tuh nggak sama artis gitu, saingannya tuh nggak sama orang-orang yang udah viral duluan gitu. Jadi pinter-pinter lah kalian bikin konten, gimana pun cara kalian, pokoknya bikin orang-orang tuh tertarik sama konten kalian, dan jangan lupa konsisten untuk nguploadnya gitu loh. Nah yang akan gue lakukan untuk ini nih, kalau misalkan kalian tanya terus gimana nih kalau kontennya yang ini viewsnya dikit nih, apa harus kita apa kan gitu ya, kemungkinan besar sih yang akan gue lakukan, gue coba hapus dulu ini, gue hapus lagi kontennya walaupun udah agak lama ya, terus gue upload lagi tapi dengan jarak waktu yang agak sedikit lama gitu loh. Pokoknya ini aja sih yang bisa gue sampaikan buat kalian biar kalian tetap semangat untuk menjalankan konten-konten atau membuat konten-konten kalian ke depannya ntar yang bisa diupload ke YouTube. Pokoknya jangan putus asa walaupun konten kalian yang di YouTube gak ada yang nonton ataupun gak ada yang like atau komen. Jadi kalian bisa bikin konten yang mau di upload ke YouTube, kalian upload juga ke sini. Soalnya kalau misalkan kalian bikin konten di YouTube 20 menit terus kalian taruh di snack video, itu sama aja kalian dapat konten 20 gitu loh. Jadi soalnya kan di sini 1 menit ya satu konten. Jadi di YouTube kalian 1 konten, di snack video kalian 2 konten. Gitu loh. Jadi ya lumayan, dan walaupun bayarannya juga nggak banyak, ya intinya mah orang-orang tahu dulu aja lah lu tuh siapa dan punya apa ntar ke depannya, maksudnya intinya untuk batu loncatan aja lah. Mungkin karena videonya udah kepanjangan, takut kalian juga capek gitu dengerinnya, gua akhiri sampai sini ya. Dan jangan lupa juga mampir ke channel teman gua nih, banyak alur filmnya juga dia di kontennya. Channelnya itu BR30, oke? Langsung aja gua tutup konten gua malam ini. Sorry ya, gua nge-recordnya jam 00.33. Sorry ngeganggu kalian. Oke, gua tutup konten gua malam hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dan menonton video gua malam ini dengan sepenuh hati dan sepenuh pemikiran dengan fokusnya kalian gitu loh. Walaupun perkataan gua memusingkan gitu loh. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.